Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pendekatan perubahan tingkah laku dan implikasinya di dalam pengelolaan kelas. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan yang terdahulu, kalau kita berbicara masalah pendekatan pengubahan tingkah laku, itu didasarkan atas prinsip psikologi behavioral. Ya. Jadi prinsip pokoknya adalah semua tingkah laku itu bisa dipelajari, baik tingkah laku yang disukai maupun yang tidak disukai tentunya. Jadi para penganut pendekatan ini sesungguhnya percaya bahwa seorang siswa yang bertingkah laku menyimpang itu melakukan perbuatannya karena ada dua hal ya. Jadi yang pertama memang siswa telah mempelajari tingkah laku yang menyimpang atau siswa itu belum mempelajari tingkah laku yang sebaiknya. Ketika kita menjadi seorang guru, maka paling tidak kita mengenali apa yang terjadi pada siswa itu sendiri. Nah, pendekatan pengubahan tingkah laku itu dibangun atas dasar dua anggapan. Jadi yang pertama adalah ada 4 proses yang perlu diperhitungkan di dalam belajar bagi semua orang pada segala tingkatan umur dan segala keadaan. Dan yang kedua, proses belajar itu sebagian atau seluruhnya dikontrol, dipengaruhi oleh kejadian-kejadian yang berlangsung di lingkungannya. Dengan aspek ini, maka sekolah kemudian guru harus bisa memastikan adanya kerjasama baik dengan orang tua atau masyarakat. Apalagi sekarang di masa pandemi seperti ini dengan pembelajaran yang tidak bertatap muka secara langsung di kelas, maka sekali lagi peran serta orang tua dan masyarakat itu akan menjadi penentu bagi sukses atau tidaknya proses belajar mengajar yang dilakukan oleh para siswa. Nah, dengan demikian tugas pokok guru dalam hal ini adalah menguasai dan menerapkan proses yang mungkin terbukti bagi kaum behavioris tentunya merupakan pengontrol tingkah laku manusia. Kalau kita lihat keempat proses itu, pertama adalah penguatan yang positif, kemudian penghukuman, penghilangan, dan penguatan negatif. Para penganut pemberian penguatan itu menekankan apabila seseorang siswa menampilkan tingkah laku tertentu, dalam hal ini apakah itu perbuatan yang positif maupun negatif, maka tingkah lakunya itu harus diikuti, pasti akan diikuti oleh akibat atau konsekuensi tertentu. Jadi sebenarnya ada 4 kategori dasar dari penguatan ini. Jadi yang pertama apabila ganjaran diberikan, kemudian yang kedua apabila hukuman diberikan, yang ketiga apabila ganjaran dihentikan, dan keempat itu adalah apabila hukuman dihentikan. Jadi keempat ini sebenarnya memiliki konsekuensi yang mungkin agak sedikit berbeda, tetapi yang jelas bahwa penguatan ini ditujukan untuk melakukan perubahan. Paling tidak dia bisa mempertahankan perilaku yang positif tersebut, tetapi kalau dia di awal melakukan perbuatan negatif, maka penguatan ini sesungguhnya diarahkan agar perilakunya menjadi positif. Pemberian ganjaran sebenarnya disebut juga dengan penguatan positif, dan pemberian hukuman itu disebut dengan penghukuman.
Kadang-kadang para guru memang sengaja memberikan penguatan positif dengan beberapa tindakan, ya, seperti memberikan hadiah. Dan penguatan ini juga bisa dimaknai sebagai hukuman ringan. Penghentian pemberian ganjaran tersebut adalah bagian dari penghilangan atau penundaan. Jadi tentu tergantung pada keadaan apakah siswa itu kemudian sudah bisa merubah perilakunya atau tidak. Nah, penghentian hukuman inilah kemudian disebut dengan penguatan negatif. Jadi frekuensi munculnya tingkah laku tertentu kadang sejalan dengan jenis akibat mana yang mengikuti tingkah laku itu sendiri. Jadi penguatan positif yaitu pemberian ganjaran setelah ditampilkannya tingkah laku yang dimaksud mengakibatkan ditingkatkannya frekuensi pemunculan tingkah laku yang dimaksud. Nah, yang dimaksud ini tentu adalah sesuai dengan apa yang menjadi rule atau aturan dari sekolah atau kelas itu sendiri. Tingkah laku yang memperoleh ganjaran itu diperkuat oleh diulangi lagi di waktu yang mendatang. Kemudian kalau kita berbicara masalah penghukuman, itu kan menampilkan perangsang yang tidak diinginkan atau tidak disukai. Saya yakin bahwa semua siswa tidak menginginkan adanya penghukuman, tetapi ketika dia melakukan tindakan yang menyimpang, jadi paling tidak penghukuman ini bisa menjadi pereda dari tingkah laku menyimpang tersebut. Nah, setelah dilakukannya suatu perbuatan tertentu yang kemudian menyebabkan frekuensi tingkah laku itu menurun. Jadi karena sekolah atau kelas sifatnya adalah mendidik, apapun yang menjadi proses perubahan perilaku tersebut itu sesungguhnya diniatkan untuk pertama menetapkan atau meningkatkan perilaku yang ada, kemudian yang kedua itu menginginkan adanya penurunan dari tingkah laku yang menyimpang. Kemudian penghilangan, kalau kita simak di dalam beberapa buku manajemen kelas, adalah menahan atau tidak lagi memberikan ganjaran yang diharapkan akan diberikan seperti yang sudah-sudah. Kemudian ini sesuai dengan konteks menahan pemberian penguatan positif itu sendiri. Jadi penghilangan ini sesungguhnya akan menghasilkan penurunan frekuensi tingkah laku yang semula mendapatkan penguatan. Kemudian turunan dari itu ada penundaan. Jadi penundaan merupakan tindakan tidak jadi memberikan ganjaran atau mengecualikan pemberian ganjaran untuk siswa tertentu. Nah, karena sifatnya adalah penundaan, maka tindakan seperti ini akan menurunkan frekuensi penguatan dan menurunkan frekuensi tingkah laku yang dimaksud. Jadi kalau seumpamanya ganjaran atau hukuman itu telah diberikan, setelah itu ada perubahan tingkah laku dari para siswa, maka baik itu hukuman dan penguatan negatif itu bisa dilakukan penundaan sambil melihat bagaimana kemudian tingkah laku para siswa di kemudian hari. Kemudian penguatan negatif adalah peniadaan perangsang yang tidak mengenakan atau tidak disukai. Mungkin dalam hal ini adalah hukuman setelah ditampilkannya suatu tingkah laku yang mengakibatkan menurunnya frekuensi tingkah laku yang dimaksud. Jadi peniadaan hukuman itu sesungguhnya dipergunakan untuk memperkuat tingkah laku yang ditampilkan dan meningkatkan kecenderungan diulanginya tingkah laku yang memang sesuai dengan
keinginan dari para guru itu sendiri. Dengan demikian sesungguhnya dari beberapa penjelasan tadi itu dapat disimpulkan bahwa guru dapat menumbuhkan tingkah laku yang diinginkan pada diri siswa itu melalui penerapan penguatan positif. Jadi yakni pemberian ganjaran dan penguatan negatif adalah peniadaan hukuman. Jadi guru dapat mengurangi tingkah laku yang tidak diinginkan pada diri siswa melalui penerapan penghukuman, yaitu pemberian perangsang yang tidak mengenakan. Kemudian ada penghilangan, mungkin kalau mengulang yang tadi adalah menahan ganjaran, menahan pemberian ganjaran yang biasanya diberikan. Kemudian penundaan adalah pengecualian siswa dari pemberian ganjaran tersebut. Nah, tetapi kita ketika sudah menjadi seorang guru perlu diingat bahwa penerapan masing-masing jenis akibat atau konsekuensi itu berkaitan dengan diteruskan atau dihentikannya penampilan suatu tingkah laku di masa yang akan datang. Jadi jika guru memberikan penguatan terhadap perbuatan yang menyimpang, maka besar kemungkinan perbuatan yang menyimpang itu akan diulangi atau diteruskan. Dan atau sebaliknya, apabila guru menghukum tingkah laku yang baik, maka besar kemungkinan perbuatan yang sebenarnya baik itu akan dihentikan penampilannya. Ini kadang-kadang juga berlaku untuk kelompok. Anggaplah contohnya ada seorang siswa yang malas namanya, tidak mengerjakan tugas. Di saat guru masuk, mungkin siswa A ini tidak masuk juga. Nah, ketika guru ini menemui teman-teman yang lain, kadang-kadang kan tanpa sadar guru itu memarahi teman yang rajin, teman yang sudah hadir di kelas. Karena yang diniatkan untuk diberikan hukuman itu tidak masuk, maka akhirnya yang masuk itu tanpa sengaja mungkin diberikan pengarahan, penghukuman, dan lain sebagainya. Sehingga yang rajin-rajin ini kemungkinan besar karena merasa sudah benar, tapi kok saya yang mendapatkan omongan gitu, akan menghentikan penampilannya, menghentikan perilaku yang baik tadi. Nah, disinilah kemudian kejelian kita sebagai seorang guru untuk memastikan apakah kita telah tepat sasaran atau tidak. Mungkin saya dengan Anda pernah mengalami itu, sudah masuk, kemudian dapat omongan lagi gitu kan. Walaupun yang diomongkan itu adalah yang rekan kita yang tidak masuk. Tentang kapan penguatan itu diberikan, itu juga menjadi bagian yang penting. Jadi tingkah laku siswa yang dianggap baik dan perlu diteruskan, itu hendaknya diberikan penguatan sesegera mungkin setelah tingkah laku itu ditampilkan. Apalagi kalau kita sedang mengajar pada tingkatan sekolah dasar. Jadi ketika seorang siswa melakukan perilaku yang baik dan berprestasi, sebaiknya kemudian kita langsung melakukan penguatan. Agar apa? Agar tindakan atau prestasi yang telah dicapai itu bisa diteruskan di kemudian hari. Jadi tingkah laku siswa yang tidak diinginkan dan perlu dihentikan, hendaknya diberikan hukuman segera mungkin setelah tingkah laku ini ditampilkan. Ini dimaksudkan agar para siswa itu tidak kemudian menganggap itu sebagai sebuah pembenaran atau kebenaran karena tidak diberikan teguran atau penghukuman oleh guru yang sudah melihatnya. Jadi tingkah laku yang tidak segera diberikan penguatan akan cenderung melemah, dan tingkah laku yang tidak segera diberikan hukuman akan cenderung berkembang. Dengan demikian, unsur waktu dalam pemberian penguatan dan hukuman itu adalah penting. Jadi makin cepat, makin baik,
itu kadang-kadang menjadi kata-kata yang harus diperhatikan bagi guru yang berkenaan dengan keefektifan pengelolaan kelas. Frekuensi pemberian penguatan itu juga perlu tentu diperhatikan. Jadi dalam hal ini ada penguatan yang memang harus terus-menerus dilakukan, kemudian ada penguatan yang dilakukan secara berkala. Penguatan terus-menerus yaitu yang diberikan setelah setiap tingkah laku yang dimaksud itu ditampilkan. Kemudian ini akan berakibat makin seringnya penampilan tingkah laku itu. Sumpamanya kalau dalam konteks pendidikan agama Hindu, ada siswa yang rajin ke Padmasana untuk sembahyang. Kemudian melakukan puja Trisandya dengan kusyuk. Itu adalah bagian dari tingkah laku yang baik. Nah, ketika itu dilakukan, maka sebagai seorang guru agama, memberikan penguatan yang terus-menerus agar jangan kemudian di besok harinya perilaku yang baik itu malah dihentikan atau tidak dilanjutkan. Nah, dengan demikian jika guru ingin memperkuat tingkah laku tertentu dari seorang siswa, maka guru itu hendaknya memberikan ganjaran pada setiap penampilan tingkah laku yang dimaksud. Jadi penguatan yang terus-menerus ini terutama sekali efektif pada tahap-tahap awal penguasaan sesuatu tingkah laku yang tertentu. Dan sekali tingkah laku itu sudah dibina atau terbina oleh kita pada diri siswa, maka penguatan berkala akan lebih efektif. Jadi ada dua macam penjadwalan dalam penguatan berkala, yaitu penjadwalan interval, kemudian ada penjadwalan rasio namanya. Penjadwalan interval dilaksanakan apabila guru memberikan penguatan kepada siswa setelah jangka waktu tertentu. Jadi kalau dicontohkan, guru memberikan penguatan setiap jam. Kemudian penjadwalan rasio, dilaksanakan apabila guru memberikan penguatan kepada siswa setelah siswa menampilkan sekian kali tingkah laku yang dimaksud. Misalnya mungkin guru memberikan penguatan setiap siswa telah menampilkan 4 kali tingkah laku yang diinginkan oleh guru. Nah, pada umumnya penjadwalan interval itu lebih efektif diterapkan untuk mempertahankan agar tingkah laku yang dimaksud itu terus-menerus dapat berlangsung secara tetap. Sedangkan penjadwalan rasio mungkin lebih efektif untuk meningkatkan frekuensi penampilan tingkah laku. Dalam proses pemberian penguatan, kemudian ganjaran yang diberikan itu disebut dengan penguat. Nah, jenis-jenis penguat itu dapat digolongkan ke dalam 2 klasifikasi besar, penguat dasar, kemudian penguat bersyarat. Jadi penguat dasar itu adalah penguat-penguat yang tidak dipelajari dan selalu diperlukan untuk berlangsungnya hidup. Jadi seperti makanan, air, udara yang segar, dan lain sebagainya. Kemudian ada penguat bersyarat, yaitu penguat-penguat yang dipelajari, seperti mungkin pujian, kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita masuk pada penguat bersyarat, itu meliputi ada penguat sosial, yaitu pemberian ganjaran terhadap tingkah laku tertentu oleh orang lain dalam kaitannya suasana sosial. Jadi suasana sosial ini mungkin kalau dicontohkan seperti tepuk tangan, kemudian pujian, dan lain sebagainya. Kemudian ada penguat penghargaan, yaitu jenis ganjaran yang merupakan tanda penghargaan. Jadi yang mana tanda penghargaan itu mungkin dapat ditukar dengan ganjaran nyata yang dapat bermanfaat.
Jadi seperti mungkin misalnya ada uang, kemudian alat tukar kebutuhan sekolah yang lainnya seperti buku dan macam-macam. Kemudian ada penguatan kegiatan, yaitu jenis ganjaran yang berupa kesempatan untuk melakukan kegiatan tertentu. Mungkin seperti kesempatan berkreasi, membaca bebas di perpustakaan, dan lain sebagainya. Dalam menyelenggarakan penguatan, haruslah diperhatikan pengaruh penguatan itu pada diri masing-masing siswa. Karena masing-masing individu itu memiliki karakteristik sendiri, maka penguatan ini tentu kadang tidak efektif untuk pribadi yang lain. Sehingga para guru sebisa mungkin memastikan bahwa penguatan itu memang tepat diberikan kepada siswa-siswa itu sendiri. Keberhasilan suatu usaha penguatan itu harus dilihat sampai sejauh penguatan itu mampu meningkatkan frekuensi penampilan tingkah laku yang diberi penguatan itu. Dengan demikian, arti suatu ganjaran itu hanya bisa dimengerti dalam kaitannya dengan siswa tertentu juga. Nah, ganjaran bagi seorang siswa mungkin memang merupakan ganjaran, tetapi bagi siswa yang lain justru merupakan hukuman. Jadi tanggapan guru terhadap tingkah laku siswa yang dimaksud sebagai pujian atau ganjaran dirasakan oleh siswa sebagai suatu hukuman atau sebaliknya. Yang dimaksud sebagai hukuman justru seringkali terjadi. Seringkali siswa juga melakukan tindakan yang menyimpang untuk menarik perhatian orang lain. Tanggapan guru yang berupa marah atau omelan itu kadang-kadang bagi siswa yang haus akan perhatian akan dirasakan lebih sebagai ganjaran daripada hukuman. Dan sebagai akibatnya siswa itu terus bertingkah laku menyimpang dengan tujuan menarik perhatian orang lain. Jadi contoh tersebut sesungguhnya mengisyaratkan bahwa kita sebagai seorang guru nantinya harus amat hati-hati di dalam memilih dan menerapkan penguatan-penguatan yang tepat untuk siswa-siswa tertentu. Jadi hal ini mungkin tampaknya sukar, namun sebenarnya bisa dilakukan. Jenis-jenis penguat tertentu sebenarnya tidak lepas dari kebutuhan siswa. Bahkan siswa itu dapat menunjukkan penguatan-penguatan yang dibutuhkan. Nah, kita tentu harus mengenali jenis-jenis penguatan tersebut. Jadi ada 3 cara mengenali jenis-jenis penguatan itu. Jadi yang pertama melihat petunjuk-petunjuk atau gelagat yang khusus berkaitan dengan jenis penguat tertentu dengan jalan mengamati apa yang ingin dilakukan oleh siswa. Dalam hal ini maka observasi kemudian pengamatan dari guru itu harus secara rutin dilakukan baik ketika siswa berada di dalam kelas maupun berada di luar kelas. Dan yang mungkin paling banyak dilakukan perilaku menyimpang itu kadang-kadang kegiatan yang di luar kelas. Sehingga para guru ketika istirahat, jadi tidak terus-menerus kemudian tinggal di ruangan guru atau duduk di kursi masing-masing. Tetapi sesekali harusnya memantau siswa ketika sedang berada di luar kelas atau sedang bermain di halaman. Ini akan sangat efektif untuk melihat gelagat dari siswa itu sendiri. Kemudian yang kedua, melihat petunjuk-petunjuk tambahan dengan mengamati apa yang terjadi setelah siswa menampilkan tingkah laku tertentu. Dalam hal ini, guru mencoba menerapkan tindakan atau tingkah laku apa yang dilakukan guru dan teman-teman siswa itu yang tampaknya menguatkan tingkah laku yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, memperoleh petunjuk-petunjuk tambahan dengan jalan langsung menanyakan kepada siswa yang bersangkutan
tentang apa yang ingin dilakukan jika ia memiliki waktu terluang, apa yang ingin dimilikinya, dan untuk apa atau untuk siapa biasanya siswa itu melakukan sesuatu yang berarti. Dalam hal ini, seorang guru tentu harus memiliki waktu yang luang untuk memastikan ada kegiatan wawancara, paling tidak obrolan-obrolan kecil, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, untuk memastikan bahwa secara psikologi penguatan-penguatan itu menjadi tepat. Ini sesungguhnya menandakan bahwa seorang guru adalah sebuah profesi yang sulit, kemudian yang rumit karena menyangkut berbagai macam karakter yang menghiasi atau menghinggapi pada individu-individu siswa yang kadang-kadang di dalam satu kelas itu jumlahnya juga sangat banyak. Setelah secara singkat membahas penggunaan ganjaran, jadi kita akan mencoba untuk membahas mengenai penggunaan hukuman. Jadi walaupun terkadang kita harus menghindari hal ini, karena sebisa mungkin kita melakukan penguatan, jadi bukan penghukuman. Penggunaan hukuman secara tepat adalah amat efektif untuk mengurangi atau menghilangkan tingkah laku siswa yang menyimpang. Namun dalam paradigma baru pendidikan Indonesia, penghukuman atau hukuman secara fisik memang sudah tidak disarankan lagi, apalagi sampai kemudian membuat siswa itu sakit secara fisik. Apakah itu dipukul, kemudian ditampar, dijewer, dan lain sebagainya. Jadi penghukuman ini sesungguhnya harusnya yang lebih ke sifat edukatif. Penggunaan hukuman secara bijaksana terhadap hal-hal tertentu secara terbatas dapat menimbulkan akibat yang baik secara cepat atau segera. Tapi guru harus dengan hati-hati mencatat akibat-akibat sampingan dari hukuman itu. Karena bagi sekolah-sekolah yang berada dalam lingkungan yang keras, kadang-kadang penggunaan hukuman ini akan berakibat yang tidak baik juga, atau ada akibat sampingan dari hukuman itu. Seperti misalnya ketidakterimaan dari orang tuanya atas apa yang terjadi pada anak-anaknya. Jadi bisa jadi orang tuanya marah, kemudian mendatangi sekolah, dan tentu itu tidak diinginkan oleh semua pihak. Kemudian penggunaan hukuman itu hendaknya sama sekali dihindarkan karena penanggulangan terhadap tingkah laku siswa yang menyimpang dapat dilakukan dengan cara-cara yang lain yang tidak perlu menimbulkan akibat sampingan sebagaimana yang ditimbulkan oleh hukuman. Memang ada beberapa keuntungan dan kerugian penggunaan hukuman, jadi tentu juga harus kalian kenali. Beberapa keuntungan itu adalah mungkin hukuman dapat menghentikan dengan segera tingkah laku siswa yang menyimpang dan dapat mencegah berulangnya tingkah laku itu pada waktu yang cukup lama. Karena siswa itu merasa takut untuk melakukan tingkah laku menyimpang lagi, dan pas waktu itu kita juga memberikan hukuman, maka kadangkala ini juga efektif untuk jangka waktu yang lama. Hukuman berfungsi sebagai pemberi petunjuk kepada siswa dengan kenyataan bahwa siswa dibantu untuk segera mengetahui tingkah laku mana yang diterima. Ketika kita melakukan penghukuman, pastikan para siswa itu mengetahui kesalahannya. Jadi jangan sampai kemudian siswa itu tidak mengetahui kesalahannya atau tidak sadar akan kesalahannya. Sehingga hukuman itu bisa jadi akan memberikan efek yang tidak baik, bahkan terjadi balas dendam terhadap guru itu sendiri.
Hukuman berfungsi sebagai ganjaran bagi siswa-siswa lain dengan kenyataan bahwa hukuman itu mungkin mengurangi kemungkinan siswa-siswa lain meniru tingkah laku yang mendapat hukuman itu sendiri. Nah, kemudian apa sih kerugiannya? Jadi kerugian penggunaan hukuman itu mungkin banyak juga. Jadi hukuman dapat ditafsirkan secara salah. Kadang-kadang penghukuman terhadap tingkah laku tertentu digeneralisasi untuk tingkah laku yang lainnya. Jadi ini juga harus berhati-hati. Misalnya seorang siswa yang dihukum karena berbicara tanpa mengindahkan giliran mungkin tetap akan tidak berbicara meskipun kesempatan berbicara baginya terbuka luas. Jadi dalam istilah Balinya ngambul gitu. Kemudian hukuman dapat menyebabkan siswa bersangkutan menarik diri sama sekali. Jadi karena dia merasa dihukum, malu dengan teman-teman yang lain, maka dia kemudian menampilkan perilaku yang pasif. Kemudian hukuman dapat juga menyebabkan siswa menjadi agresif. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika siswa tidak menyadari kesalahannya tetapi dia mendapatkan hukumannya, maka bisa jadi dia melakukan perilaku balas dendam, apakah itu kepada rekan-rekannya atau kepada guru, bahkan kepada guru itu sendiri. Hukuman dapat menimbulkan reaksi negatif dari kawan-kawan siswa yang bersangkutan. Jadi misalnya siswa-siswa dapat menampilkan tingkah laku yang tidak diinginkan. Mungkin yang paling umum adalah mentertawakan. Kemudian bisa jadi simpati terhadap siswa yang menerima hukuman. Yang paling sering mungkin kita temui adalah siswa-siswa yang lainnya itu mentertawakan dari siswa yang mendapatkan hukuman. Kemudian hukuman dapat menimbulkan sikap negatif pada diri sendiri atau terhadap suasana di luar dirinya. Misalnya, hukuman dapat merusak perasaan bahwa diri sendiri cukup berharga atau dapat menumbuhkan sikap negatif terhadap sekolah. Dalam mempertimbangkan keuntungan dan kerugian penggunaan hukuman, pilihan yang akan diterapkan itu harus benar-benar dipertimbangkan secara hati-hati tentunya. Jika ada hukuman tertentu yang memang sudah dipilih, maka penerapannya harus dilaksanakan dengan kehati-hatian yang penuh dan seluruh akibat yang ditimbulkan itu dicatat secara teliti. Guru harus memiliki catatan perilaku siswanya. Jadi jangan sampai kemudian ada sesuatu yang sudah diberikan hukuman, kembali diberikan hukuman untuk kesalahan yang sudah dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Di samping itu dalam melaksanakan hukuman, guru harus sudah mempertimbangkan hal-hal atau akibat yang mungkin terjadi dan kita sebagai seorang guru juga harus sudah siap ada menanggulangi apa yang mungkin akan terjadi. Jadi lebih jauh disarankan agar guru juga mampu memberikan penguatan terhadap tingkah laku yang baik sambil sekaligus menahan pemberian penguatan atau penghukuman terhadap tingkah laku yang tidak disukai. Jadi berbicara mengenai pendekatan pengubahan tingkah laku itu kalau kita simpulkan mengabaikan tingkah laku siswa yang tidak diinginkan dan menunjukkan persetujuan atas tingkah laku yang diinginkan itu amatlah efektif dalam menumbuhkan tingkah laku yang baik bagi siswa-siswa di kelasnya. Kemudian menunjukkan persetujuan atas tingkah laku yang baik itu tampaknya akan menjadi pengunci, merupakan kunci dari pengelolaan kelas yang efektif. Nah, dari penjelasan saya tadi, maka kita bisa menarik kesimpulan bahwa memberikan ganjaran terhadap tingkah laku siswa yang baik dan menahan pemberian ganjaran terhadap tingkah laku yang tidak baik adalah amat efektif untuk membina tingkah laku siswa yang lebih baik di kelasnya. Menghukum tingkah laku siswa yang tidak baik dapat meniadakan tingkah laku itu, tetapi mungkin
menimbulkan akibat sampingan yang bersifat negatif. Kemudian yang terakhir, memberikan ganjaran terhadap tingkah laku yang baik dampaknya merupakan kunci bagi pengelolaan kelas yang efektif. Saudara sekalian, menjadi guru tentu adalah sebuah profesi yang mulia karena akan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara, tetapi di dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ganjaran, kemudian hukuman-hukuman yang bersifat fisik, jadi tentu kita sudah harus tinggalkan karena itu bersangkut paut dengan HAM itu sendiri. Sebagai seorang guru harus menampilkan sebuah profesionalisme yang secara terus-menerus memberikan penguatan. Kadang-kadang memang para guru merasa tidak sabar, kemudian merasa jenuh ketika penguatan-penguatan itu ternyata tidak memberikan efek perubahan pada pribadi-pribadi para siswa yang melakukan tindakan menyimpang. Tetapi yakinlah bahwa seluruh kegiatan yang kita lakukan di dalam sekolah, apalagi di kelas, itu tujuannya adalah merubah atau menjadikan perilaku-perilaku siswa tersebut menjadi positif. Tidak mungkin kemudian kita sebagai seorang guru malah mengarahkan siswa-siswa untuk berperilaku yang negatif atau merugikan teman-teman yang lainnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini.